Saya Miftahul Akmalin Afrian. Di sini saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu poin A, segmen pasar. Segmentasi pasar syariah adalah seni mengidentifikasikan serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar, di mana pasar yang dipilih merupakan pasar yang menjadi tujuan untuk memasarkan produk. Segmentasi pasar syariah ini perlu dilakukan, mengingat dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan pengertian segmen pasar secara umum menurut Kotler, strategi pemasaran terdiri atas 3 tahap, yakni segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi pasar pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau audiens yang menjadi sasaran. Proses segmentasi pasar syariah. Segmentasi pasar harus dilakukan secara berkala karena segmen yang terus berubah. Untuk melakukannya ada beberapa tahap yang dilakukan, antara lain: A. Segmentasi berdasarkan kebutuhan. B. Identifikasi segmen. C. Daya tarik segmen masing-masing segmen. D. Tingkat profitabilitas. E. Penetapan posisi pada segmen. Dan F. Tes asal segmen. Dan G. Strategi kombinasi pemasaran. Selanjutnya, tujuan segmentasi. Tujuan segmentasi. Pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa tujuan melakukan segmentasi adalah untuk memahami secara lebih efisien tentang kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Setidaknya ada 5 keuntungan yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. 1. Mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. 2. Menganalisis pasar. 3. Menemukan peluang. 4. Menguasai posisi yang superior dan kompetitif. 5. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, segmentasi post-hoc. 1. Kuantitas pemakaian produk atau usage rates. Dalam pemasaran barang-barang konsumsi berlaku hukum 80-20, artinya 80% konsumsi barang-barang tertentu datang hanya dari 20% konsumen. 2. Pola pemakaian usage atau usage pattern. Selain frekuensi pemakaian, konsumen suatu produk juga diklasifikasikan menurut cara bagaimana konsumen menempatkan atau menggunakan suatu produk. Selanjutnya, level dan pola segmen pasar. 1. Segmen pasar. Perusahaan dapat merancang, menetapkan harga, menyingkapkan, dan menyerahkan produk atau jasa secara lebih baik untuk memuaskan pasar sasaran. 2. Pemasaran ceruk. Pasar ceruk dapat pula diartikan sebagai segmen pasar yang sangat spesifik, namun menguntungkan dan khusus ditunjukkan untuk memuaskan pasar yang spesifik. 3. Pemasaran lokal. Pemasaran lokal berarti pemasaran dengan sasaran menghasilkan program, kebutuhan, dan keinginan. Yang keempat, pemasaran individual. Tingkat segmentasi tertinggi mengarah pada segmen tunggal, pemasaran sesuai kebutuhan satu pelanggan atau customized marketing, atau pemasaran satu lawan satu. Selanjutnya, segmen pasar konsumen dan segmen pasar bisnis. A. Segmen pasar konsumen. Kotler menyatakan bahwa segmen pasar konsumen biasanya menggunakan ciri-ciri geografis, demografis, dan psikografis. Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah segmen konsumen menunjukkan kebutuhan atau tanggapan produk yang berbeda. 1. Segmen geografis. Segmen geografis berarti pembagian pasar dilakukan menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara bagian wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak
Pemetaan untuk menunjukkan lokasi geografis pelanggan. 2. Segmen demografis. Dalam segmen demografis, pasar dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan variabel antara lain usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan pekerjaan, pendidikan agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Ketiga, segmen psikografis. Pada segmen psikografis, pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup, kepribadian, atau nilai. Yang keempat, segmen perilaku. Pembeli atau pelanggan dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap produk tertentu. B. Segmen pasar bisnis. Banoma dan Shapiro mengusulkan segmen pasar bisnis dilakukan dengan menggunakan variabel antara lain demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasi, dan karakteristik pribadi. 1. Faktor demografis mencakup industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. 2. Variabel operasi mencakup teknologi, status pemakaian atau bukan pemakai, dan kemampuan pelanggan. 3. Pendekatan pembelian mencakup organisasi, fungsi pemilihan, struktur kekuatan, sifat hubungan alami, kebijakan pembelian umum, kriteria pembelian. 4. Faktor situasi mencakup tingkat kepentingan, penawaran khusus, dan ukuran pesanan. 5. Karakteristik pribadi, yaitu mencakup kesamaan penjual dan pembeli, sikap terhadap resiko, dan kesetiaan. Saya Firda Sofia Rahma, NIM 12405183372 akan menjelaskan tentang target pasar. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Proses ini mengidentifikasi segmentasi konsumen dan kesesuaian produk yang akan ditawarkan. Segmentasi dan targeting dipraktekkan Rasulullah ketika beliau berdagang ke negara Syam, Bahrain, dan Yaman. Rasulullah sangat mengenal barang apa yang disukai masyarakat dan dapat diserap oleh pasar. Setelah mengenal target pasarnya, Rasulullah menyiapkan barang-barang dagangan lalu dibawa ke daerah tersebut. Penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak bisa melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Dalam memilih target pasar yang optimal, perlu diperhatikan beberapa kriteria berikut. Yang pertama adalah responsif. Langkah ini harus dimulai dengan studi segmentasi pasar, karena tanpa pasar sasaran yang jelas, produsen menanggung resiko yang terlalu besar. Yang kedua adalah potensi penjualan. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga adalah pertumbuhan yang memadai. Pasar tumbuh perlahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan. Yang keempat adalah jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media mana yang akan digunakan untuk mempromosikan produk tersebut. Menurut Bradley, dalam memilih pasar sasaran mana yang akan diambil, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. 1. Sumber daya organisasi. Dalam memilih segmen, maka perlu diperhatikan sumber daya yang ada, karena semakin banyak segmen yang dipilih, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin banyak. Yang kedua, tipe produk. Ada dua tipe produk, yang high differentiated produk dan low differentiated produk. Yang keduanya memiliki strategi berbeda. Yang ketiga, tahap dalam daur hidup produk. Produk memiliki siklus yang dimulai dengan tahap perkenalan pasar, pertumbuhan, dewasa, dan menurun. Yang keempat, strategi pesaing dan strategi bersaing organisasi.
Pilihan strateginya bisa berhadapan langsung atau menghindar dari kompetitor. Kalau berhadapan langsung, maka organisasi akan memilih segmen yang dimasuki oleh pesaing. Sedangkan kalau menganut strategi menghindar, maka organisasi memasuki segmen yang belum dimasuki oleh kompetitor. Selanjutnya, kriteria segmentasi efektif. Segmen-segmen haruslah dapat diukur, besar, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat diambil tindakan. Kemudian mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Setelah mengidentifikasi peluang pasar, perusahaan harus menentukan berapa banyak dan mana yang menjadi target mereka. Dan yang terakhir adalah pertimbangan tambahan. Di dalamnya ada rencana serangan segmen demi segmen dan pemutakhiran skema segmentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Rahmania, NIM 1240518338 dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pemasaran syariah akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang perilaku pasar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perilaku pasar. Apa sih perilaku pasar itu? Dan pengertian perilaku pasar ini banyak sekali dikemukakan oleh para ahli, dan yang dapat saya simpulkan bahwasanya perilaku pasar di sini merupakan pola kebiasaan yang meliputi proses atau mental pengambilan keputusan serta kegiatan fisik individual ataupun organisasial terhadap produk tertentu dan memiliki konsistensi selama periode waktu tertentu. Dan ada 3 asumsi dasar perilaku pasar. Yang pertama, ada market discount everything, menjelaskan bahwa pasar ini merupakan cerminan dari segala sesuatu. Perubahan harga yang terjadi di pasar adalah hasil dari tindakan proses pembelian atau penjualan yang diambil oleh para pelaku. Dan yang kedua adalah price move in trend. Harga ini cenderung bergerak ke arah yang selama beberapa periode, dan pergerakan tersebut bisa naik, turun, ataupun bergerak dalam area tertentu. Dan yang ketiga yaitu history repeat itself, menjelaskan bahwa pola-pola tertentu yang dibentuk oleh pergerakan harga yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali dan menimbulkan efek yang sama di masa depan. Dari asumsi di atas muncullah perilaku-perilaku yang terjadi di pasar. Yang pertama ada membeli, ada menjual, dan yang ketiga ada mengamati. Dan sehingga dari perilaku pasar tersebut memunculkan kenaikan atau penurunan harga jika pihak pembeli itu lebih kuat, atau jika pihak penjual itu lebih kuat, maka harganya juga akan berbeda. Dan kebutuhan para konsumen ini sangat-sangat bervariasi dan dapat berubah karena adanya faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Dan perilaku konsumen, pengertian dari perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan menurut Amirullah, studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, perilaku konsumen ini penting untuk pengambilan keputusan. Dan kita berbicara mengenai keputusan pembelian. Jadi untuk keputusan pembelian ini yang dilakukan konsumen dimulai jauh sebelum terjadinya kegiatan pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah pembelian dilakukan. Pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis masalah atau keinginan serta kebutuhan yang timbul, apa yang menyebabkan rasa kebutuhan itu, dan bagaimana rasa kebutuhan itu mengarah pada objek tertentu. Dan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan oleh konsumen tentunya. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen ini menggunakan produk atau jasa ditentukan oleh perilaku konsumen. Jadi ada keterkaitan ya di antara itu semua. Dan proses keputusan ini menggunakan produk atau jasa tersebut dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan yang didasari sebagai perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Jadi yang pertama, proses pengambilan keputusan itu kita harus mengenali masalah atau kebutuhan dan keinginan kita sebagai konsumen. Dan jika kita sudah mengetahui kebutuhan atau keinginan apa yang kita butuhkan, kita harus mencari berbagai informasi mengenai produk tersebut. Dan ketika kita sudah mencari informasi, kita mengevaluasi berbagai alternatif merek produk. Jadi ada misalnya kita
menemukan ada beberapa produk ya, merek produk. Kita bisa menimbang atau memilih yang tepat yang mana sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, tentunya juga sesuai dengan harga atau yang kita pendapatan yang kita miliki. Dan kemudian ketika kita sudah mengevaluasi berbagai alternatif merek produk, kita selanjutnya memilih atas pilihan kita merek produk untuk dibeli. Ketika sudah, kita harus mengevaluasi pasca pembelian. Dan di sini prosesnya saling berkesinambungan ya untuk mendapatkan produk apa yang kita butuhkan, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, segmentasi pasar syariah adalah seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar, di mana pasar yang dipilih merupakan pasar yang menjadi tujuan untuk memasarkan produk. Segmentasi pasar syariah ini perlu dilakukan mengingat dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Segmentasi pasar pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau audiens yang menjadi sasaran. Proses selanjutnya adalah melakukan positioning, yaitu suatu strategi untuk memasuki jendela otak konsumen sehingga dapat membentuk persepsi baik di benak konsumen. Melalui segmentasi pasar, perusahaan membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen yang lebih kecil, yang dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif dengan produk yang sesuai kebutuhan unik mereka. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki. Proses ini mempertimbangkan segmentasi nasabah dan kesesuaian produk yang ditawarkan. Segmentasi dan targeting dipraktikkan Rasulullah tatkala beliau berdagang ke negara Syam, Yaman, dan Bahrain. Rasulullah sangat mengenal barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya atau targeting, Rasulullah menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke daerah tersebut. Perilaku pasar adalah bagaimana peserta pasar yaitu produsen, konsumen, dan lembaga pemasaran menyesuaikan diri terhadap situasi penjualan dan pembelian yang terjadi. Perilaku pasar tidak selamanya konstan, selalu ada mengalami perubahan. Analisis yang digunakan meliputi penentuan harga dan sistem kelembagaan pasar.